saya diberikan tema tentang sacrifice. Memang tema di belakang build my church itu menjadi tema yang telah kita pakai beberapa waktu terakhir ini. Tetapi dalam kaitan dengan Paskah, Yesus dikorbankan, sebenarnya mengajar kita juga untuk mengikuti teladannya. Ya. Pertama-tama saya akan buka dulu beberapa keterangan tentang Paskah, lalu nanti dikaitkan dengan bagaimana kita harus betul-betul dilepaskan dari semua ikatan yang harusnya sudah kita lepaskan. Kita buka bersama-sama Alkitab kita. Keluaran 3. Mana sih? Keluaran 3, kita menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan ingin membebaskan kita dari ikatan-ikatan yang ada. Mari kita baca ayat 7 dan 8. Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat 8. Sebab itu aku telah turun dan untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Jadi Paskah itu berbicara tentang dilepaskannya kita dari satu situasi yang buruk untuk dibawa ke suatu tempat yang berlimpah. Itu arti Paskah. Jadi siapa di sini sudah menerima Yesus, hidupnya masih susah, masih miskin, masih banyak hutangnya, belum Paskahan. Baru Paskah-Paskahan. So, kalau Paskah membawa kita keluar ke tempat apa? Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mari kita lihat sekarang 4 tipu daya iblis yang membuat banyak orang tidak benar-benar bisa beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, kita lihat Keluaran 8. Jadi waktu Musa dikirim untuk melepaskan bangsa Israel, terjadi tawar-menawar dengan Firaun. Ya, yang pertama dibilang begini. Tipuan pertama kita buka ke Keluaran 8 ayat 25. Nanti 25, 26 dan 27. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Ini tipuan pertama. Artinya you boleh beribadah tapi tetap terikat dengan Mesir. Terikat dengan adat istiadat. Terikat dengan segala jimat dan kuasa gelap. Terikat dengan adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Maka itu lihat ayat 26, 27. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Israel. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Israel itu, di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Enggak bisa katanya. Nah, ini tipuan pertama. Artinya banyak orang bilang dia beribadah tapi dia tetap terikat dengan adat istiadat yang tidak boleh dilakukan. Perlu saya sampaikan hari ini, iblis sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Dia enggak punya kuasa lagi. Yang ada hanya tipunya, tipu dayanya. Coba kita lihat ayatnya. Efesus 6 ayat 10
11 dan 12. Supaya kita ingat tipu dayanya, karena iblis sudah kita kalahkan. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kita udah punya kuasa. Kehidupan kekristenan selalu bicara kuasa. Belum punya kuasa, belum jadi orang Kristen. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya menjadi anak Allah itu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Atau kisah 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Seperti ini juga. Kenakanlah seluruh perangkat senjata Allah supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi yang kita lawan tipu muslihatnya. Iblisnya sudah dikalahkan. Ya. Nah sebagai contoh begini. Ya. Sebelum saya terangkan lebih lanjut. Kepada singer saya mau tanya nih. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus tinggalkan 2 hal. Apa aja itu? Itu yang kita sangat perlukan. 2 hal apa aja? Nah betul, Roh Kudus satu lagi. Apa masalah juga dibetulin nanti. Karena itu kita mesti tahu, itu kita mesti miliki. Ya itu ada di mana? Itu apa namanya? Coba saya bantu ya. Markus 12 ayat 24. Biar belajar kita. Kalau nggak dengerin terus takutnya orangnya di sini pikirannya lagi di rumah gitu. Markus 12 ayat 24. 24. Nanti setelah itu saya tanya lagi ya. Jawab Yesus pada mereka, kamu sesat justru karena kamu tidak apa? Mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Berarti waktu Yesus memberi ilustrasi seorang Samaria yang baik hati menolong orang yang dirampok karena dia dari Yerusalem mau ke Jericho. Orang itu dibantunya naik ke keledainya lalu dibawa ke tempat penginapan lalu dikatakan aku kasih engkau 2 dinar. Itu ada artinya 2 dinar itu. Jadi waktu Yesus pergi dia kasih dulu 2 dinar. Jadi Yesus tinggalkan buat kita 2 hal. Apa aja? Roh Kudus dan kuasa kan Roh Kudus. Kitab suci. Jadi Tuhan tinggalkan firman Tuhan buat kita dan Roh Kudus. Ah, kalau gitu setan tinggalin apa? Kan udah kita usir setan, keluar kau setan. Dia tinggalin apa? Tipu muslihat. Salah satunya ini yang kita bahas ya. Mari kita lihat. Jadi tipu muslihat. Jadi tadi kan saya udah bilang, Firaun bilang apa tadi? Boleh beribadah tapi tetap di Mesir. Nah, apa artinya itu? Ya, tetap beribadah juga tetap terikat. Hidup tetap di Mesir jadi budak dan sebagainya. Melakukan apa yang Mesir mau. Melakukan apa yang setan mau. Caranya apa? Tipu dayanya melalui adat istiadat. Mari kita buka ayatnya. Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Hati-hatilah. Ini kalau di jalan tuh, jalan raya ada tanda segitiga terus tulis hati-hati, berarti di situ suka kecelakaan kan. Demikian juga banyak orang percaya kejebak di sini. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Maka itu dibilang begini, you boleh beribadah tapi tetap di Mesir. Akibatnya kita beribadah juga tapi kita tetap melakukan apa yang gak boleh. Yang tidak menurut Kristus. Salah satunya namanya adat istiadat. Apa yang terjadi?
Mari kita lihat ayatnya. Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus pada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu. Itulah yang iblis katakan melalui Firaun. Silakan beribadah tapi tetap di Mesir. Jadi begini, bukannya saya ini kalau nggak melakukan adat nanti dibilang nggak tahu adat. Saya orang Kristen kan mesti tahu adat. Memang betul, yang saya katakan adat istiadat yang bertentangan dengan Kristus. Selama itu nggak melanggar, silakan, malah mesti dikerjakan. Salah satu hal yang paling banyak orang terlibat dengan adat istiadat yang bertentangan firman Tuhan, yaitu tentang hubungan dengan dunia orang mati. Saya akan tunjukkan sesuatu kekejian yang Tuhan gak mau kita lakukan, berhubungan dengan orang-orang mati. Mari kita lihat ayatnya, Ulangan 18. Ayat 10 dan 11. Ulangan 18 ayat 10 dan 11. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Jadi ada kebiasaan orang dalam hubungan dengan penyembahan ini. Ada yang pakai bunga, ada yang pakai hiyo, ada yang pakai makanan, ada yang pakai binatang dikorbankan. Bahkan sampai kepada anak pun ditumbalkan. Jadi dianya kaya raya tapi anaknya bego. Anaknya penyakit. Kenapa? Bayar tumbal, minta satu anaknya. Dipersembahkan anaknya. Yang kedua, ataupun seorang yang menjadi petenung. Petenung ini berbicara tentang pengaruh untuk menguasai pikiran. Ya, jadi kayak dihipnotis, ditenung, ikut. Ya. Atau peramal, hari baik, tanggal baik. Ya. Seorang penelaah, ramal itu mengenai nasib. Telah itu hari baik, tanggal baik, buka pabrik tanggal sekian, jam sekian. Itu telah. Kenapa mesti tanggal sekian? Kenapa mesti begini? Kenapa mesti bulan ini? Itu telah. Itu kekejian bagi Tuhan. Ya tapi kalau nggak gini pabrik center nggak laku. Oh mau laku, setan bisa kasih semua yang kita punya. Jangan lupa itu. Ini yang saya katakan, seringkali kita bilang udah jadi orang percaya tapi melakukan hal ini. Seorang penyihir. Sihir itu tongkat jadi ular misalnya contoh itu. Terus ayat 11. Seorang pemantra jampi-jampi dibacain. 3 kali doanya. Mesti diulangin. Ataupun seorang yang bertanya pada arwah. Goyang sini, pindah sini, jelangkung. Ya. Atau kepada roh peramal. Datang ke seorang nenek, tiba-tiba kermasukan dia. Ramal itu kita lihat, tapi kalau peramal, rohnya masuk orang itu langsung gitu. Nek, nomor berapa yang keluar? Nomor 5. Bisa itu. Atau minta petunjuk pada orang-orang mati. Datang ke kuburan, lapor nih. 2 bulan lagi kami akan menikah. Engkong, gitu lapor mati. Nah, jadi minta restu. Minta restu lagi minta petunjuk. Siapa yang masih melakukan demikian? Nggak datang ke kuburan. Minta restu. Minta petunjuk. Minta berkat. Baca ayat 12. Sebab setiap orang melakukan hal ini kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dalammu. Setan pintar, you boleh beribadah tapi kerjakan ini semua. Maka itu Tuhan bilang apa? Percuma.
Matius, kembali lagi Matius 15 ayat 8 dan 9. Ini baru tipuan pertama loh. Masih 3 lagi. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 9, percuma. Nah, iblis tahu, you boleh beribadah tapi tetap di Mesir. Ini udah adat, gak bisa. Tapi adat udah gak bisa. Tapi kan seorang Kristen ya terserah. Yuk kalau kawin sama dia mesti begini. Loh kok aneh-aneh. Udah lakuin aja lah. Iya deh lakuin. Dari atas kata percuma. Mereka beribadah kepadaku sedangkan ajaran mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi ngomong-ngomong, kalau orang tua kita masih belum seiman sama kita, bisa masalah nggak ya? Nah, tolong bakarin menyan dulu. Buat apa mah? Bakar dulu. Biasa. Kasih 3 kali itu asapnya. Buat siapa? Itu yang biasa. Wah mah sekarang saya udah Kristen gak boleh lagi kan. Itu kan penyembahan berhala. Ya udahlah lakukan hanya buat mama aja. Ya dah asal buat mama aja ya. Saya nyembah berhala. Nyembah berhala. Habis gak enak sama mama. Dalam hal ini ya. Kalau kita gak bisa membenci ibu kita gak bisa ikut Yesus. Inilah sacrifice. Kualat gak nih? Iya kualat kalau lawan orang tua. Tapi pilih mana? Lawan Tuhan apa orang tua? Orang tua yang dilawan. Kalau lawan orang tua demi Tuhan gak kualat. Diusir, mari kita baca ayatnya. Nah ini bagus nih. Musuh orang adalah orang-orang seisi rumah. Ini firman yang keras nih hari ini. Sampai diusir nanti kita. Bagus tuh kalimatnya. Sebenarnya mesti pindah ke topik yang lain. Tapi gak apa-apa karena ditanya kita terusin dulu. Kita ikuti dulu. Baik. Mari kita baca Lukas 14 ayat 26. Kita belajar membenci orang tua. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya. Ada nih ayat gini. Nggak salah nih ayat nih. Siapa yang gak benci bapaknya, ibunya, engkongnya, poponya. You gak layak ikut aku. Perang nih kita. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang bawa pedang kata Yesus. Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya lagi. Kalau ini kualat atau apa kalau istrinya ya? Sadis. Memang firman Tuhan tuh gak main-main. Mungkin terlalu lama kita dengar firman yang diberkatilah engkau. Dipulihkanlah, disembuhkanlah. Begitu ikut bagian ini kok lain nih firmannya sekarang. Anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tak dapat menjadi muridku. Wah. Karena yang tadi kan, kita udah bilang kan, orang tua kita masih menyembah berhala. Ya. Oh, tambahin ayat 27 coba. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tak dapat menjadi muridku. Jadi gini, kan tadi kita cerita.
iblis bilang saya udah dikalahkan nih. Gimana ya supaya kita bisa kuasai itu manusia-manusia yang bertobat itu. Saya tahu. Lewat adat istiadat. Lihat orang tuanya. Orang tuanya masih menyembah berhala. Kita paksa anak itu supaya menyembah setan lagi. Menyembah berhala. Kita mau ke gereja. Ntar dulu. Kenapa? Lakukan ini. Tapi saya kan udah Kristen. Lakukan. Tapi gimana ya? Sembah dulu tuh. Gimana ya? Kurang ajar kalau enggak. Kualat kalau enggak. Aduh Tuhan, saya mesti yang mana duluan nih? Tapi enggak apa-apa deh, ini juga, Tuhan juga. Kan udah dibilang tadi, percuma engkau beribadah. Maksudnya gimana? Masa mesti membenci sih? Kenapa sampai kata membenci? Saya keluarin rahasianya ya. Mari kita lihat. Kalau dalam memilih, dalam keadaan harus memilih Tuhan atau orang tua, mari kita baca ayat ini, mungkin akan memperjelas. Matius 6. Matius 6. Coba kita baca dulu ini. Ayat 19 dulu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Langsung ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau kita mengasihi seseorang, kita kasih uang kita ke orang itu. Karena di mana harta kita berada, di situ hati kita. Tapi kalau kita nggak mengasihi seseorang, kita kasih dikit aja lah. Karena hati kita bukan di dia. Maka itu harta kita juga nggak di dia. Tapi baca ayat yang ke-24. Ini menjelaskan mengapa ada kata benci di sini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ini keluar kata benci di sini. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nggak bisa dua-duanya dikasihi. Tuhan juga, setan juga. Nggak bisa. Pilih. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saya mesti setia sama Tuhan Yesus. Tapi orang tua saya bilang suruhnya berhala, saya tidak mengindahkan. Ini yang terjadi. Saya harus mengasihi Yesus lebih daripada orang tua. Di situ kualitas iman kita kelihatan. Kamu tak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dengar, saingan Tuhan bukan setan lagi, tapi uang. Demi uang, orang mau tinggalkan Yesus. Demi uang, orang mau jual Yesus. Siapa itu? Yudas. Karena dipikir kalau punya uang, dia melakukan segalanya. Bohong. Uang bisa beli obat yang mahal enggak? Bisa. Bisa beli kesembuhan? Enggak. Uang bisa beli rumah yang mewah? Memberi kebahagiaan? Enggak. Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Uang tuh bohong. Kelihatannya hebat. Nggak bisa dia. Dan banyak orang jadi hamba uang. Karena dipikir dengan uang dia dapat segalanya. Tidak. Banyak yang uang tidak bisa memberikan seperti anugerah Tuhan. Jangan mengandalkan uang. Saya belajar hidup saya. Uang memang perlu. Tapi hubungan saya dengan Tuhan beres, uang bisa datang. Tapi kalau saya cari uang dulu, Tuhan gak akan datang.
Tapi kalau saya cari Tuhan dulu dan kebenarannya, semua dikasih, ditambahkan. Karena yang mengendalikan dunia ini Tuhan. Bumi dan segala isinya milik Tuhan. Ini sacrifice, kita lagi bicara topiknya penyerahan hak. Waduh, kenapa sih mesti begini ya? Mungkin ayat yang lebih enak ya. Lebih enak kalau kita katakan, jangan kita mengasihi siapa? Jangan mengasihi manusia lebih daripada Tuhan. Itu kata kalimat yang enaknya tuh. Tapi sebenarnya lebih jauh lagi kayak tadi. Kita nggak bisa mengasihi dua-duanya. Karena otomatis kalau kita mengasihi yang satu, kita tidak mengindahkan yang satu. Atau dengan kata lain kalau kita mengasihi yang satu, otomatis kita jadi nggak senang membenci dia. Dan itu akan terjadi. Maka itu ada kalimat kata membenci. Satu hari saya diminta melayani satu orang. Oleh staf kami dari Dulos. Pak tolong dong, kenapa? Ada orang kamu udah layani, udah terima Tuhan Yesus, tapi ternyata kok dia masih kerasukan lagi. Oh gitu ya, iya. Terus kami layani lagi, kerasukan lagi. Bisa Pak tolong layani? Oh iya dong, mari. Nanti di 2 malam aja deh. Nah pas 2 malam, kita ada 2 malam, orang itu dibawa. Di tengah-tengah 2 malam kita ada break sebentar, supaya yang mau ke belakang ke WC silahkan. Saya tanya, orangnya mana? Oh ada di sini katanya. Saya kedatang orang itu. Begitu kita ketemu, kita berdoa dulu ya. Begitu saya berdoa, kerasukannya muncul lagi. Dan saya bilang, dalam nama Yesus tenang kau. Diam kau. Itu dia diam, saya tanya. Terus saya tanya gini. Nama siapa? Saya bilang disebut namanya. Saudara sudah percaya Yesus? Sudah, puji Tuhan. Sudah terima Tuhan Yesus? Sudah, puji Tuhan. Kalau mati kemana? Ke surga. Mantap juga. Ke surga kalau mati, tapi kenapa kerasukan nih? Terus Tuhan kasih hikmat kepada saya. Udah dibaptis? Belum. Oh belum. Kenapa? Gini Pak, saya diminta kami anak-anak papa yang lain udah jadi Kristen. Terus papa minta saya jangan jadi Kristen dulu. Karena nanti kalau papa mati nggak ada yang ngurus ininya, upacara-upacaranya. Jadi kan nanti mesti bakar ini, bikin ini, upacara itu. Oh, jadi gimana kamu? Ya saya akan siap dibaptis Pak, tapi tunggu bapak saya mati dulu. Oh. Mari kita baca ayatnya. Iya karena dia menghormati orang tua dong katanya. Saya mengurus sampai bapak saya dikubur dulu baru saya beresin ya. Lukas 9 ayat 58. Yesus, Lukas berapa tadi? 59. Ya. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Maaf Tuhan, saya nggak bisa ikut dulu ya, ngurusin kuburan dulu. Dan katakan, ya mau ikut aku. Tetapi berkata, menguburkan bapaknya. Maka kalimatnya mengatakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ngeri banget.
Coba ayat 60 ya. Tetapi Yesus berkata padanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana? Mana? Ini kenapa jadi orang mati ngubur orang mati? Ilmu apa ini? Ternyata orang yang tidak mau ikut Yesus, dia sebenarnya belum dilahirkan kembali. Tapi sudah terima Yesus, saya mati ke surga. Itu omongan dia. Setan bilang, belum. Buktinya saya masukin gampang nih. Maka itu kan saya suka bilang di sini beberapa bulan yang lalu. Jangan bilang kita orang Kristen kalau tandanya nggak ada. Nih, saya contoh aja ini. Singers. Daripada di depan terus nyanyi kan sekali-sekali ngobrol. Mau nanya nih, tinggal di mana? Di Pluit. Saya minta tanda. Boleh kan? Ada tandanya nggak tinggal di Pluit? Apa? Tuh lihat. Ini penduduk palsu. Tinggal di Pluit, saya minta tandanya tapi masih alamat lama katanya. Berarti kan bukan orang Pluit kan? Iya. Indekos kan. Jadi kalau saya minta tanda artinya saya minta betul nggak tinggal di Pluit. Ada tandanya kan? Sama aja kalau saya kata orang Kristen, iya mana tandanya? Surat baptis itu gereja yang minta. Tapi yang Tuhan minta tandanya. Maksud saya supaya Kristen yang benar dong gitu. Jangan Kristenan. Kan saya udah bilang isu kekristenan itu kuasa. Nggak punya kuasa bukan orang Kristen. Ya KTP si Kristen. Mari kita lihat contohnya. Nggak bosan-bosan saya mengajar ini. Markus 16 ayat 17. Supaya setiap kita ini punya pengaruh, dampak. Bukan orang Kristen yang biasa. Orang Kristen itu mesti berkuasa. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini, itu ada tandanya. Orang Kristen ada tanda, orang percaya itu ada tandanya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya kalau nggak ada tandanya gimana kita bisa meyakinkan diri kita orang percaya. Nggak apa-apa saya ulang-ulang terus supaya kita pada ngerti bahwa ini tandanya kita. Kalau orang percaya. Tapi orang nggak percaya nggak punya tanda ini. Maka itu kenapa saya tanya tinggal di mana? Pluit, tandanya ada enggak? Kan ada KTP, tapi alamatnya beda. Bukan orang Pluit. Kelurahannya beda pasti. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan ayat yang berikutnya. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Yang ketiga, anak Tuhan itu tidak akan mengalami celaka. Yang keempat, mereka mengetahui orang tangannya orang sakit itu akan sembuh, bukan mati. Ya, jadi 4 hal ini 4 tanda. 1 punya kuasa, 2 punya karunia, ketiga dilindungi dari segala kecelakaan, keempat dia berjalan dengan tanda-tanda heran. Itu jelas, supaya jelas kita ini orang percaya. Karena 4 tanda ini muncul dalam diri saya setelah saya terima Yesus. Padahal sebelumnya 5 tahun saya melayani Tuhan nggak punya tanda ini. Memang begitu orang Kristen kan punya kuasa. Tadi pagi juga saya katakan tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa dong orang Kristen itu. Kalau nggak bisa ngadepin Firaun nanti. Oke, tipu daya pertama adalah you boleh beribadah tapi tetap di sini. Terikat dengan dunia ini dan adat istiadatnya. Yang kedua sekarang, tipu daya yang kedua. Mari kita lihat ke Keluaran 8 ayat 28.
Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Nah, dikasih juga izin nih. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku. Waduh, rohani juga ya Firaun. Minta didoain lagi. Apa yang terjadi di sini? Apa yang salah? Nah, kita mengingatkan kita, hati-hati kalau kita beribadah. Saya buka rahasianya ya. Iblis bilang gini, you boleh ke gereja, tapi nggak usah sungguh-sungguh. Yang penting gembalanya atau petugas gereja lihat kamu hadir. Fast foto aja, fast foto. Ntar di gereja tidur, nggak apa-apa, yang penting hadir. Jadi bilang, you boleh beribadah. Kan Musa bilang apa? Kami mesti 3 hari jauh-jauh pergi. Boleh, tapi nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu serius, nggak usah amin-amin, nggak usah angkat tangan, nggak usah. Udah datang ke gereja udah bagus kata setan. Mari kita lihat ayatnya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kita perlu tahu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan bagi kita. Tapi ada syarat yang pertama dulu apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Dan yang berkenan pada Allah itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kenapa kita perlu mempersembahkan seperti itu? Karena ada ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan pada Allah dan yang sempurna. Hidup ini kita mau tahu kalau kita mau bisnisnya apa. Kalau kita bisnis teman-temannya yang mana. Kita perlu tahu dari Tuhan. Supaya jangan salah milih jodoh. Jangan salah milih bisnis. Jangan salah beli barang. Kita tahu kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu sempurna. Oh kalau bisnis salah beli. Wah bisa rugi. Usaha ayam. Ayam yang tiba-tiba kena hama. Satu malam ruginya ratusan juta. Bisa MM-an. Maka itu hidup ini mesti tahu apa kehendak Tuhan. Yang sempurna. Tapi Tuhan bilang, mau tahu rencana saya, menyembah saya yang gak mau. Jangan mimpi saya akan kasih tahu rencana saya padamu. Kamu aja gak mau sungguh-sungguh sembah saya. Syarat pertama sembah dengan baik Tuhan. Caranya apa? Bangun pagi-pagi sembah Dia. Yang kedua apa? Datang ke gereja sembah Tuhan. Iya saya sih ke gereja kalau ada masalah. Kalau nggak ada ngapain datang. Dan bilang kamu mau tahu rencana saya yang hebat yang bisa membuat kamu kaya raya. Membuat kamu jadi naik. Kalau kamu lagi perlu. Mana saya mau ngasih tahu. Kalau mau menyembah benar dong. Datang dong menyembah. Ini kayak kapal selam ke gereja aja. Terus dalam doanya baru Tuhan. Yang mana yang benar nih? Emang yang bisa lakukan? Tuhan gimana? Loh, menyembah aja gak mau. Sekarang mau tahu rencanaku yang hebat, yang luar biasa bikin kamu dahsyat. Gak bisa ada Tuhan. Sembah aku dulu. Tapi kan saya tiap minggu ke gereja. Tapi ke gereja juga kamu ngantuk-ngantuk. Semua angkat tangan, semua memuji, kamu diam aja. Main gadget terus. Chatting. Kamu bukan menyembah aku itu. Dengar ya, kita ini depan Tuhan harus serius. Fokus dengar Tuhan. Ikut memperhatikan, sembah Dia. Nanti kita akan dikasih tahu apa rahasianya hebat. Bikin saudara jadi luar biasa. Kalau anak-anak yang genius. Kalau bapak-bapak yang sukses. Kalau punya bisnis nomor 1 di tempatnya. Tapi jangan mimpi mendapat itu semua. Saat teduh aja gak ada. Hari Minggu juga terlambat melulu. Ke gereja juga, yang penting udah duduk mengantuk kayak segala macam.
Itulah sebabnya kenapa ayat kedua nggak pernah nyampe kepada kita. Firaun katakan, you boleh beribadah tapi nggak usah sungguh-sungguh. Karena dia tahu kalau kita nggak sungguh-sungguh, Tuhan nggak akan memperhatikan dan mempedulikan kita. Yang ketiga, tipu daya setan yang ketiga. Ini semua bicara Paskah loh. Karena Paskah itu dimulai di Keluaran 12, perayaan Paskah bangsa Israel keluar dari Mesir. Tipu daya yang ketiga, Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu, kepada Tuhan. Akhirnya dia nyerah juga. Habis dihajar dengan es, dihajar dengan belalang, sampar, kegelapan. Pergi. Mau 3 hari deh. Tapi ada syaratnya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah beribadah kepada Tuhan. Sorry. Ini yang keempat ini. Keluaran 10 ayat 11 dulu. Ini udah yang terakhir nih, tipu daya keempat. Ayat 11 tipu daya ketiga. Bukan demikian kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki, lalu mereka diusir depan tuh Firaun. Jadi gini ceritanya. Di depan pintu para penerima tamu atau apa gembala atau wakil gembala menyambut kita waktu pulang. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat hari Minggu gitu. Terus salah satu kenal sama kita. Ibu Bapak apa kabar, selamat hari Minggu, anak-anak mana? Anak-anak nggak ikut minggu ini, oh ya minggu depan diajak ya. Nah, oke. Terus minggu depannya lagi, ketemu lagi. Baik apa kabar? Aduh Ibu Bapak yang setia nih, anak-anak kok nggak kelihatan? Tadi terlambat bangun, oh ya. Dibangunin dong pagi-pagi ya. Semua ke gereja seperti Yosua. Aku dan sisi rumahku menyembah Tuhan. Oke. Minggu depan ketemu lagi. Apa kabar? Aduh setia sekali nih Bapak Ibu. Anak-anak mana? Nanti jadi malu ngomongnya. Kenapa? Anak-anak tadi baru pulang. Baru pulang apa? Baru pulang pagi. Gila. Baru pulang pagi. Kalau tadi belum bangun, ini baru pulang lagi. Kok bukan makin maju, makin mundur nih. Oh kenapa? Itulah Pak Gembala. Pak, saya jadi bingung. Kenapa? Anak saya tuh pacaran sih. Ya udah ajak pacarnya juga dong ke gereja. Nggak bisa. Kenapa? Anaknya kok nggak bisa sama pacarnya? Itu persoalannya. Apa persoalannya? Anak saya pacarannya sama anak Firaun. Maksudnya anaknya pacarannya sama anak. Ya. Setan bilang, udah you boleh beribadah. Tapi anak-anak milik saya. Dan akhirnya gereja-gereja mulai dijual. Di mana? Eropa. Saya punya rekamannya tuh banyaknya gereja. Kenapa? Yang datang ke gereja yang tua-tua. Anak-anak kemana? Ya dipinjam sama itu Firaun. Dipinjam sama setan. Meninggalkan gereja. Maka itu saya senang di sini. Anak mudanya banyak. Ini gereja punya masa depan. Amin. Amin. Apalagi anak kecilnya banyak berkeliaran. Lebih penting lagi. Berarti generasi masa depan ada. Jadi gini ya. Ada yang perlu saya sampaikan. Dari penelitian berapa banyak dan kapan orang menerima Tuhan Yesus, ternyata orang yang paling banyak menerima Yesus dari umur 4 sampai 18 tahun, itulah umur terbanyak orang menerima Yesus. Berapa persen? 85%.
Jadi penginjilan kepada anak sampai 18 tahun itu penting karena di situ paling banyak orang mengatakan dia terima Tuhan Yesus. Nah yang 30 tahun ke atas ditanya, "You udah terima Yesus umur berapa?" Anak. Waktu umur 30 tahun ada nggak? Cuma 4%. Jadi penginjilan ke orang dewasa bukannya nggak perlu tapi lebih perlu lagi yang anak-anak. Mendingan uang dipakai habis untuk anak-anak karena mereka pemimpin masa depan. Jadi kalau gereja kurang sekolah minggunya, kurang memperhatikan anak, yang penting ada anak lah, digangke, di tangga lah dibikin. Pantes anaknya juga anak gang ya nanti. Mesti dikasih tempat yang bagus, yang bagus gitu. Jangan ikut-ikutan Firaun. Ia boleh beribadah tapi anak saya pegang. Yang terakhir, yang keempat. Keluaran 10 ayat berapa tadi? 24. Ini semua berbicara sekitar Paskah. Lalu Firaun memanggil Musa, Keluaran 10 ayat 24. Serta berkata, "Pergilah beribadah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Biarkanlah korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan pada kami supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Oh, jadi beribadah tuh nggak boleh tangan kosong. Mari baca ayatnya dulu, nanti balik lagi ke sini. Ulangan 16 ayat 16. Beribadah tuh mesti ada yang dipersembahkan. Tapi iblis bilang apa? "You boleh beribadah tapi harta buat saya semuanya. Bagi saya ke gereja tangan kosong." 3 kali setahun tiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yakni pada raya roti tidak beragi, pada raya 7 minggu dan pada raya pondok daun. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Maka itu Musa katakan, "Gak bisa dong, kami mesti bawa sesuatu buat Tuhan." Maaf ya, Tuhan gak senang dengan orang yang susah dan miskin. Apalagi banyak ngutangnya. Berarti dia bukan menjadikan Yesus gembalanya. Kalau Yesus betul-betul gembalanya, maka yang terjadi apa? Tuhanlah gembalaku, tak kekurangan aku. Kalau banyak utangnya pasti ada yang gak beres. Mungkin dia gak pernah menyembah Tuhan, keputusannya salah, belinya salah, jualan salah. Ini memang harus datang. Iblis itu pintar. Udah Bapak semua keluarga ke situ. Tapi uang saya pegang. Akhirnya apa? Begitu ke gereja, "Mah, ada uang kolektor?" Nggak ada. Buat anak-anak? Nggak ada. "Mana uang?" Semua di deposito. Dia nggak bisa diambil, belum waktunya. Jadi gimana kita ke gereja? Ya udahlah, belaga masukin aja tangan. Ada juga duit parkir nih katanya. Buat makan siang. Terus gimana kita? Kok gak apa-apa? Gak apa-apalah Tuhan tahu hati kita. Gila. Hati kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saudara boleh bilang saya aktif melayani. Suara saya sudah dipakai. Tangan saya dipakai main musik. Segalanya dipakai. Tapi sebelum saudara kasih hartamu, saudara belum kasih hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada.
Maka tuh setan bilang, udah harta buat saya untuk membuktikan hati kita ada pada setan. Maka itu Yesus bilang, kamu tidak bisa ngabdi kepada dua Tuhan. Kepada Tuhan dan kepada Mammon. Banyak orang bilang dia mau melayani Tuhan. Ini nggak di gereja gini saya ngomongnya, ini tempat lain. Aktif dia, kamu apa? Mau ke gereja mah, kenapa? Melayani Tuhan. Oh hebat kamu, masih muda melayani Tuhan. Ya mah di bagian musik. Cilah, bagian musik. Nggak, tadi kan udah singer, sudah sekarang musiknya belum. Sudah. Lalu tiap minggu, mak gereja ya melayani Tuhan. Ibunya senang sekali. Anak saya melayani Tuhan. Berapa bulan kemudian teman-teman musik datang ke rumahnya. Mereka ribut-ribut. Ibunya ngedengerin, ribut apa sih? Gimana sih gereja? Apa nih? Apa gereja? Payah tuh gereja. Ada apa payah? Kok payah? Ibunya jadi khawatir. Aduh anak saya kenapa nih berantem kali? Iya, kita dari bulan kapan sampai bulan kapan? Uang transport nggak naik-naik. Oh ada transport ya? Oh katanya melayani. Kok Mammon juga yang dicari? Kalau kita melayani dikasih berapapun kita terima. Tapi kalau Mammon yang kita cari pasti ngomel-ngomel. Kurang dong, gimana nih pengertian dong, perasaan dong, abis deh. Hati-hati, pastikan kita melayani siapa. Sekarang pendeta diomongin. Ketawa, singer sih ketawa. Satu hari seorang pendeta yang makin terkenal, sekretarisnya ngomong, Pak Gembala, kenapa? Ada permintaan pelayanan di mana? Ada di satu itu jemaat kita yang di mana? Memang orangnya sakit-sakitan jadi jarang ke gereja. Oh iya. Kenapa? Minta didoain katanya dia kayaknya udah nggak lama hidupnya. Oh di mana? Ini Pak RT sekian, RW sekian. Mobil parkir di sini, jalan 100 meter, lewat kali, ada gang kecil. Nanti becek katanya rumah yang di belakang. Pendetanya, biasa hotel bintang 5 kenapa yang becek sekarang katanya. Ini nyapain aja gitu. Dulu waktu dia baru bertobat, pelayanan kemana aja dia gak pernah ngomel. Ini pelayanan aja udah dikasih pelayanan masih ngomel. Becek lagi. Jalannya jauh, udah musim hujan, ngomel-ngomel lagi. Udah mendekati tanggal itu tiba-tiba saya telepon lagi. Pak, itu Pak ada pengusaha besar Pak. Ngundang Bapak katanya mendoakan anaknya ulang tahun. Di mana? Hotel Mulia. Itu penting. Tapi begini, tanggalnya sama yang di RT RW. RT RW kasih itu aja, pekerja yang lain. Biar latihan melayani. Kalau hotel bintang 5 mesti saya. Dia sampai situ dia kaget. Pendetanya ada 5. Oh iya bilang. Akhirnya dia kebagian doa makan doang. Karena ada doa pembukaan, ada doa firman, ada firmannya, ada doa penutup. Dia kebagian doa makan karena dia terlambat datangnya. Terus udah pulang dia ngomong istrinya. Pak tuh kaya. Wah masa pulang gak dikasih amplop. Gitu jadi ngomel. Hari Minggunya ketemu dengan pekerja itu yang disuruh ke RT RW. Datang dia. Pak Gembala, puji Tuhan. Apa? Aduh, terpuji Tuhan. Apa puji Tuhan? Saya dikasih kesempatan melayani di RT RW sekian. Alah RT RW aja terima kasih puji Tuhannya berkali-kali. Dengar dulu Pak Gembala, kenapa? Ternyata orangnya udah parah, udah mau mati. Oh terus? Lalu ya saya doain dia. Lalu ternyata rumah kecil itu bukan di bagian rumah benernya. Rumahnya itu ternyata dari depan mesti masuknya. Memang dia sengaja dari belakang. Biar deket sama pembantu-pembantunya ngurusin dia. Rumahnya Pak
Benar-benar luar biasa Pak. Gedung 3 lantai. Tanahnya ya 1 hektar katanya. Hah? Kok banyak amat? Iya. Lalu kenapa puji-puji Tuhan? Dia udah bernazar, siapa yang ngedoain saya ini tanah dan rumah buat dia katanya. Saya udah bilang Pak, tapi saya disuruh pendeta saya udah bilang ini udah notaris. Saya serahkan hari ini buat yang ngedoain saya. Tapi ini pendeta saya yang suruh, biarin. Yang penting yang ngedoain saya katanya. Jadi bukan untuk pendeta saya, gembala saya, bukan yang ngedoain. Ini ada notaris, tanda tangan, tanda tangan. Pantas bilang puji Tuhannya berapa kali. Tuhan lihat hati kita. Tapi banyak kali yang kita lihat bukan Tuhan, amplopnya. Cari dulu deh kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Ingat, jangan tertipu dan 4 tipu daya iblis. Marilah kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semuanya. Lebih daripada orang tua kita, lebih daripada adat istiadat kita, lebih dari semuanya. Karena memang Dia yang patut disembah. Mari kita berdoa. Hurala masekete beke barala baya sekera.